Hijrah Diaries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya yang masih diberikan kepada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat. Luar biasa, tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Meskipun saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita ujian berupa wabah virus corona. Namun sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala tetap terlalu banyak yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya, yang wajib kita syukuri. Lebih-lebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sempat dan sehat, sehingga kita bisa tetap melaksanakan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, para sahabat, para nabi dan rasul lainnya, serta semua umat Islam dimanapun dan kapanpun mereka berada, yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan membicarakan kembali atau mengulang kembali, menasihati kembali, wabil khusus kepada saya dan juga kaum muslimin semuanya, berkaitan dengan salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar di dalam agama ini, yaitu perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala beberapa atau bahkan banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim atau melalui lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perintah supaya bertauhid kepadanya. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala beri larangan kepada kita umat Islam dari perbuatan syirik. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah saja dan tinggalkan perbuatan syirik atau jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah taala kita akan sebutkan sepintas berkaitan dengan bahaya perbuatan syirik. Namun sebelum itu tentu perlu kita ulang kembali, apa itu perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan merupakan larangan terbesar di dalam ajaran Islam. Perbuatan yang paling dilarang di dalam agama Islam adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik secara bahasa bisa berarti al-isyrak, yaitu bersekutu atau menyekutukan, berserikat. Secara istilah ringkasnya adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa? Fima huwa min khasaisillah, dalam hal yang berkaitan dengan kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagi orang Jawa, gampangannya itu dengan istilah madak-madake, kan gitu ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Itu perbuatan syirik. Syirik ada dua, syirik akbar dan syirik asghar. Ini secara umum ada dua, syirik yang besar dan syirik yang kecil. Syirik yang besar adalah seluruh perbuatan syirik yang disebutkan secara mutlak di dalam syariat agama ini. Dan tentu saja ini sangat-sangat fatal akibatnya. Oleh karenanya perbuatan syirik sangat dilarang di dalam agama Islam, karena bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam.
Sedangkan syirik kecil adalah ucapan atau perbuatan yang disebutkan di dalam agama ini sebagai perbuatan syirik, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ada beberapa perbuatan syirik, di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka sedang menaiki kapal di lautan yang luas, ketika mereka mendapatkan ujian, mungkin ada ombak yang besar, ada angin yang sangat kencang, mereka hanya berdoa memohon kepada Allah secara ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari badai, dari angin topan sampai ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Kalau tadi syirik dalam berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah, memohon keselamatan kepada Allah di satu sisi, di sisi lain ternyata dia mohon keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita mau amati dalam kehidupan masyarakat secara umum, masih ada kita jumpai. Ada orang-orang yang minta selamat kepada selain Allah. Gampangannya kalau biasanya orang hendak melakukan hajatan biasanya. Kita lihat di perempatan jalan, kita lihat di tempat-tempat yang dianggap keramat atau bahasa Jawanya itu wingit. Kadang-kadang ada sesajen. Pernah lihat? Seperti itu. Ya, jadi ini mereka ternyata minta selamat supaya acaranya lancar, supaya acaranya selamat, tidak ada hujan dan seterusnya. Mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik akbar, jamaah. Yang kedua, ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syirik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah kasih. Allah kasih itu. Ya. Dan Allah akan balas amal perbuatannya di dunia ini dan Allah tidak akan mengurangi, tidak akan menzalimi mereka. Namun ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Karena tujuan amal ibadahnya, tujuan hidupnya semata-mata mencari dunia. Dia berbuat baik, dia beramal saleh semata-mata mencari dunia. Allah kasih itu dan Allah tidak kurangi. Namun ingat, mereka itu di akhirat kelak tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan hanya neraka yang akan mereka dapati. Wal'iyadzubillah. Wa habita ma sana'u fiha. Seluruh amal kebaikan yang dikerjakan di dunia karena tujuannya hanya dunia semata, Allah tidak kasih pahala sedikit pun. Allah gugurkan itu amalan. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batil, tidak sah, tidak diterima amal-amal yang mereka kerjakan di dunia. Wal'iyadzubillah. Ini syirik ketika mencari dunia semata dengan amal saleh yang ia kerjakan. Niatnya sudah keliru. Ada juga hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah syirik ini. Di antaranya adalah syirik ketika dalam urusan cinta. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Surah Al-Baqarah 165. Ada sebagian orang yang menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan bagi Allah. Bahkan mereka mencintai tandingan-tandingan bagi Allah itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Mereka mencintai berhala-berhala atau selain atau sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syirik dalam masalah ketaatan. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka
menaati rahib atau pendeta dalam hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menaati rahib atau pendeta-pendeta itu. Padahal mereka adalah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula menyembah Al-Masih ibnu Maryam. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ilah, satu sembahan, satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada sembahan yang boleh diibadahi, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari yang mereka persekutukan. Itu beberapa contoh perbuatan syirik. Begitu pula menyembelih korban untuk selain Allah. Biasanya ini untuk tumbal. Sembelih kerbau, sembelih sapi, atau sembelih ayam, sembelih kambing, atau mungkin hewan yang lain. Kemudian kepalanya biasanya ditanam sebagai tumbal, atau dilarung di lautan, atau ditaruh di gunung, atau di mana saja. Sebagai upaya mereka, konon katanya, dalam berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala mencari selamat agar tidak terjadi bencana, agar tidak terjadi musibah dan seterusnya. Ada juga bernadar kepada selain Allah atau minta tolong kepada selain Allah dalam urusan atau hal-hal yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Ada juga syirik yang kecil, misalnya bersumpah dengan nama selain Allah, atau ucapan-ucapan misalnya ini yang kadang kita dengar atau kita baca, kalau bukan karena Pak Satpam, maka pasti sudah dicuri barang-barang di rumah ini. Ini salah satu bentuk kesyirikan yang kecil. Atau bersumpah dengan nama selain Allah, misalnya nama jin, nama syaitan, atau nama-nama yang dianggap mungkin memiliki kedudukan. Atau ucapan Masya Allah wa syi'it. Meskipun ini sepintas bagus, tapi ternyata perbuatan syirik kecil. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Ada kata-kata dan, berarti kan madak-madake, menyetarakan, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada syirik kecil yang barangkali semua orang pernah terlintas di dalam dirinya, atau bahkan semua orang pernah mengalami, kecuali para nabi dan rasul, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya. Syirik kecil, yaitu perbuatan riya. Dan ini umum terjadi pada umat ini. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan doa sebagai solusi atau upaya agar kita terhindar dari perbuatan syirik. Yaitu doa yang disebutkan dalam hadis bahwa kata Nabi SAW, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu hadha syirk. Hati-hatilah, atau takutlah, waspadailah perbuatan syirik ini. Fa innahu akhfa min dabibin namal. Karena ini lebih laten, lebih tersembunyi, lebih lembut daripada anak semut. Faqala lahu man sya'allahu an yaqul. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namal ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kami bisa menghindari perbuatan syirik yang lebih lembut, lebih laten, lebih halus dari anak semut ini? Qal, beliau bersabda, qulu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami sadari. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak kami sadari atau tidak kami ketahui. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Ikhwah wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui beberapa pengantar tadi ya tentang masalah syirik ya, kita ulang kembali tadi sepintas. Begitu pula salah satu tuntunan Nabi SAW supaya kita terhindar dari perbuatan syirik,
yaitu doa yang sangat mulia tadi, yang semestinya seyogyanya kita hafalkan. Mengapa? Karena syirik bisa mengenai siapa saja. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam pun berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, agar dijauhkan dari perbuatan syirik, apalagi kita. Oleh karenanya doa tadi, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, hendaknya kita hafalkan dan kita baca setiap hari. Sampai kita sampaikan tentang bahaya syirik. Kalau tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa syirik adalah larangan terbesar dalam agama Islam. Apa bahaya syirik? Mengapa sebegitu sering disebutkan larangan berbuat syirik dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW? Mengapa begitu? Karena perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat berbahaya dampaknya bagi pelakunya. Wal'iyadu-billah. Yang pertama, di dunia saja kita dilarang menikahi orang yang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanhihul musyrikati hatta yu'min." Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang musyrik sampai mereka beriman atau sebelum mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak yang beriman jauh lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun itu sangat-sangat menarik bagi kita. Begitu pula wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kau nikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita muslimah sebelum mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh budak lelaki yang mukmin yang beriman itu jauh lebih baik daripada lelaki musyrik, meskipun mungkin ganteng, kaya, terkenal, hebat, macam-macam. Ini di dunia kita sudah diperintah supaya menjauhi orang musyrik, termasuk dalam hal jangan menikahkan lelaki musyrik dengan putri kita yang muslimah, atau sebaliknya menikah dengan wanita yang masih musyrik. Yang kedua, ketika di dunia bahaya syirik ini, orang yang mati dalam keadaan musyrik, yakin dia musyrik, maka tidak boleh dimandikan sebagaimana cara mandi seorang muslim, tidak boleh dikafani, tidak boleh dikuburkan, disolatkan, dan tidak boleh dikuburkan di makam atau pekuburan kaum muslimin. Ini salah satu sanksi ketika di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Kaitannya dengan amal, perbuatan, kebaikan, ibadah orang-orang yang masih berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal perbuatan orang yang masih berbuat syirik akbar secara umum, dan tidak menerima amal ibadah orang yang melakukan syirik kecil berkaitan dengan amalan tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Apa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta, andaikan engkau berbuat syirik. Ini nabi yang diberi wahyu, juga nabi-nabi sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. La yahbatanna amaluka. Andaikan engkau berbuat syirik, maka seluruh amal ibadahmu akan gugur. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau sungguh termasuk orang-orang yang rugi. Para nabi dan rasul pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka tidak mungkin berbuat syirik dan tidak ada pun satu pun di antara mereka yang berbuat syirik. Namun ini ancaman keras
Kalau Nabi dan Rasul saja andaikan berbuat syirik, seluruh amal ibadahnya bisa gugur, apalagi dengan kita. Dan amalan mereka kelak pada hari kiamat akan hilang menjadi ibarat debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sia-sia. Ya, tidak ada gunanya. Besok menjadi debu-debu yang berterbangan. Itu amalannya tidak diterima. Kemudian yang kedua, jika seorang yang berbuat musyrik ini mati sebelum bertaubat dari perbuatan syiriknya, maka tidak akan diampuni perbuatan syirik itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Allah tidak akan ampuni dosa perbuatan syirik kalau dibawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik kalau dibawa mati bagi yang dikehendakinya. Adapun jika dia bertaubat, maka seluruh dosa apapun jenis, macam dan bentuk dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah Maha Pengampun dari seluruh dosa, termasuk dosa syirik, bahkan dosa kufur, bahkan dosa perbuatan, dosa-dosa besar apapun. Kalau dia bertobat nasuh, maka Allah akan ampuni. Tentu taubat yang memenuhi syaratnya. Salah satunya sebelum datang sakaratul maut, sebelum terbit matahari dari arah barat. Namun kalau dosa syirik ini dibawa mati, sungguh Allah tidak akan berkenan memberikan ampunan baginya. Wal'iyadzubillah. Berikutnya, ini yang keempat, yaitu halal darah dan hartanya. Ketika seorang berbuat syirik akbar, ya, perbuatan syirik akbar berarti dia keluar dari agama Islam. Ketika keluar dari agama Islam, berarti tidak dilindungi lagi darah, harta, dan kehormatannya. Tersebut dalam At-Taubah ayat 5, "Fa'idzan salakhal ashhurul hurum." Jika bulan-bulan haram itu sudah habis atau sudah selesai, terlewat, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka silahkan kalian membunuh orang-orang musyrik dimanapun kalian dapati. Wahudhuhum wahsuruhum. Silahkan ditawan dan dihadang mereka. Artinya, kehormatan, harta, dan jiwa mereka sudah tidak maksum alias tidak terlindungi lagi. Itu ketika di dunia. 3 tadi kita sebutnya di dunia. Lalu ini ada 3 di akhirat. Tidak diterima amal ibadahnya. Tidak diampuni dosanya kalau dibawa mati. Dan yang ke-6 atau yang ketiga untuk yang di akhirat, bahwa dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal selamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu man yusyrik billah." Sesungguhnya siapapun yang berani menyekutukan Allah, berbuat syirik, faqad harramallahu alaihil jannah. Ini kalimatnya jelas. Sungguh Allah haramkan surga baginya. Artinya tadi ya, dia berbuat syirik, lalu syiriknya dibawa mati tanpa bertaubat. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah api neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ini kalimatnya. Dan bagi orang-orang yang berbuat zalim, ini syirik akbar tadi, tidak ada seorang penolong pun. Karena syirik itu adalah zalim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nasihat Luqman kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim." Anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sungguh perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Maka orang-orang yang berbuat zalim, dalam hal ini berbuat syirik akbar ini, tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Kekal dia di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Ikhwah wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian betapa beratnya sanksi bahaya perbuatan syirik di dunia dan di akhirat. Di dunia sudah tidak maksum lagi. Halal darahnya,
halal jiwanya, halal kehormatannya, halal hartanya. Tentu harus melalui proses yang benar. Tidak semua orang kemudian boleh mengambil darah atau harta itu. Dalam hal ini adalah waliul amr. Kemudian di dunia tidak boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahkan. Kalaupun dia mati dalam kondisi masih syirik, jelas-jelas syirik akbar, maka tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani sebagaimana kaum muslimin, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Sedangkan di akhirat amalnya tidak diterima, dosanya tidak diampuni bila dibawa mati tadi, dan dia akan kekal selamanya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah wa akhwat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali tentang betapa bahaya perbuatan syirik baik di dunia maupun di akhirat, dengan harapan semoga kita senantiasa waspada, kita selalu berusaha menghindari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Karena seorang muslim itu diperintah supaya bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk patuh kepada Allah dengan melakukan amal-amal ibadah, dan menjauhi perbuatan syirik serta orang-orang yang masih melakukan perbuatan syirik. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita selalu berada di dalam tauhid, menjauhkan kita, keluarga kita, putra-putri kita, pemimpin kita dan kaum muslimin semuanya dari perbuatan syirik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqamah di atas tauhid, di atas ikhlas, di atas akidah yang benar ini sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Berikutnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.